البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Nawawi rahimahullahu taala Al-Hadits Sadis wa Tis'un ba'da salasimi'ah 396 wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai, muttafaqun alaih. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang kedua adalah siapa? Abu Musa, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sanadnya sama, yaitu apa? Sama-sama dari Abi Wa'il dari A'mash dari Abi Wa'il dari Abi Musa, dari A'mash dari Abi Wa'il dari siapa? Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Hajar membahas bahwasanya dua-duanya adalah sahih, dua-duanya di dalam Bukhari Muslim. Jadi ini datang dari dua sahabat. Tayyib. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Seseorang mencintai suatu kaum tapi dia belum berjumpa dengan mereka. Qal al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Tayyib. Hadis ini datang dari beberapa sahabat. Sebagaimana besok-besoknya lagi itu masih ada hadis yang lain lagi, intinya adalah hampir sama. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah pentingnya untuk kita itu selalu berusaha untuk bersama orang-orang yang baik. Agar Agar kita nanti digabungkan bersama mereka di hari kiamat. Jangan kita bergabung dengan orang yang jelek, nanti di hari kiamat boleh jadi kita akan dikumpulkan bersama orang-orang tadi. Tayyib. Inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi. Hendaknya kita menziarahi orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, mencintai dan menghormati mereka dan seterusnya. Tayyib. Tentang masalah ini, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai, hendaknya kita mengetahui bahwasanya kecintaan itu tidaklah tumbuh kecuali karena adanya muwafaqah, adanya kesesuaian. Tidak mungkin orang serta-merta itu mencintai sesuatu kecuali karena ada kesesuaian. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Yaitu misalkan seorang laki-laki, kita tanya, wanita di dunia ini banyak, kenapa kamu cinta pada dia? Dia sudah cintai orang lain tuh. Enggak, saya enggak mau yang lain, saya mau dia. Memangnya kenapa? Dia sesuai dengan hati saya, begini. Menunjukkan memang kecintaan itu tidak tumbuh kecuali dari kesesuaian. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita mencintai seorang laki-laki, padahal masih banyak laki-laki yang lain. Dia tidaklah mencintai orang ini karena ada kesesuaian dengan hati dia. Makanya dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, hakikatnya orang itu mencintai sesuatu sebenarnya itu adalah cermin dari dirinya sendiri. Seandainya tidak cocok, tidak sesuai, tidak selesa dengan hatinya, tidak akan dia cinta pada orang ini. Tayyib. Apabila kita tahu ini, maka kita masuk kepada faedah yang kedua, bahwasanya manakala rasa cinta itu munculnya adalah dari kesesuaian, maka tahulah kita bahwasanya orang yang baik akan cinta pada orang yang baik, orang yang jahat akan cinta pada orang yang jahat. Baik, berarti dari sini kita akan tahu kenapa orang-orang yang saling cinta itu nanti digabungkan di hari kiamat. Karena Karena mereka ada kesesuaian. Kenapa seseorang itu masuk surga? Karena dia mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat dan seterusnya. Padahal amalannya tidak sampai sehebat amalan-amalan orang tadi. Tetapi karena di hatinya ada kesesuaian, hatinya itu adalah hati yang baik, mencintai kebaikan, mencintai ketakwaan, maka Maka dia akan digabungkan dengan orang-orang yang dia cintai tadi. Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan dia. Demikian pula kenapa seseorang itu nanti digabungkan dengan Fir'aun, orang yang dia terfitnah oleh oleh kekuasaan sampai melampaui batas, dia nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Hadisnya dhaif tetapi maknanya adalah betul, asalkan memang dia itu sehati dengan Fir'aun walaupun tidak sama persis. Demikian pula orang yang terfitnah dengan harta, dia nanti akan dikumpulkan dengan Qarun. Ketika dia terfitnah oleh harta sampai berbuat kebatilan-kebatilan dikarenakan harta.
maka dia akan apa? Akan sesuai dengan orang-orang yang semacam itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tayyib, dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya amalan hati itu sangat diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu apa? Lafaz yang kedua disebutkan seseorang mencintai orang lain padahal dia belum mencapai mereka. Boleh jadi belum mencapai adalah belum jumpa dengan mereka, dan boleh jadi adalah amalannya tidak sebagus amalan mereka. Sebagaimana akan dijelaskan di dalam apa? Di dalam hadis yang berikutnya lagi. Tayyib. Tapi kenapa Rasulullah tetap bersabda almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai? Karena apa? Walaupun amalan dia tidak sehebat amalan orang yang dia cintai, tapi hatinya sudah beramal. Hatinya itu apa? Berusaha untuk mencintai sholat, mencintai zakat, mencintai jihad fisabilillah, mencintai ilmu. Walaupun amalannya tidak sebagus amalan para ulama, amalan apa itu para sahabat, amalan para nabi, tetapi hatinya betul-betul kepingin, betul-betul ingin untuk melakukan apa yang baik-baik tadi itu. Maka amalan hati ini tidak disia-siakan oleh Allah. Allah akan menyatukan orang ini dengan apa? Dengan orang-orang yang dicintai tadi. Ini adalah karunia besar dari Allah Ta'ala. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya kita harus mengetahui, dari sini kita mengetahui bahwasanya walaupun amalan kita itu tidak sama, tetapi apa? Kalau memang kita ini adalah saling cinta dan berusaha untuk menyerupai, maka memang kita dijamin masuk surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang telah disebutkan dalam tafsir beberapa hari yang lalu itu, ya rahmukallah. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wahai para hambaku, pada hari ini kalian tidak akan tertimpa ketakutan dan tidak akan bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami dan senantiasa bertakwa. Masuklah kalian, dan mereka itu adalah kaum muslimin. Masuklah kalian dan apa itu? Azwajukum, yaitu apa? Orang-orang yang semisal kalian dari kalangan para sahabat kalian, teman-teman kalian, dan pengikut kalian, dan istri-istri kalian. Jadi ini semua masuk di situ. Menunjukkan apa? Manakala mereka saling cinta karena Allah, maka amalannya pun apa itu? Satu jenis, walaupun tidak sama bagusnya, tapi satu jenis, sama-sama orang-orang yang baik. Maka mereka semua digabungkan masuk ke dalam surga. Ini sebagaimana ditunjukkan di dalam apa? Ini disebutkan dalam faedah yang berikutnya insya Allah. Tayyib. Kemudian pertanyaannya adalah, lalu apakah adil kalau apa? Orang itu amalannya paling bagus, sementara orang yang kedua amalannya tidak bagus, ternyata apa? Mereka bersama-sama di dalam surga. Apakah ini adil? Seperti apa? Bagaimana orang yang dia itu suka minum khamar, tapi apa? Dia masih mukmin, dia cinta pada Nabi, cinta pada sahabat. Apakah nanti dia derajatnya sama dengan Nabi? Jawabannya tidak demikian. Telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya ma'iyah, mutlaqul ma'iyah la tastalzimul musawah fid darajat. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, sekedar kebersamaan itu tidak mengharuskan kesamaan derajat. Boleh jadi masuk surganya itu adalah sama-sama, tetapi apa? Tetapi nanti derajatnya lain-lain. Atau boleh jadi yang ini masuk surga duluan, yang itu masuk surga belakangan, nanti akan berjumpa di suatu tempat dan akan sering apa itu mendapatkan kunjungan. Jadi tetap kebersamaan itu ada. Karena Rasulullah tidak mengatakan bersama selamanya di setiap saatnya. Yang penting apa? Akan bersama, paling tidak bersama di surga. Adapun kalau yang ini baik itu jahat, maka apa? Mereka tidak bersama, mereka di dalam neraka. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk merealisasikan cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan bersama para Rasul, bersama dengan para sahabat di surga. Walaupun surga sendiri bertingkat-tingkat. Tayyib. Dan dalil yang menunjukkan seperti ini adalah hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr. Sesungguhnya rombongan yang pertama masuk surga adalah mereka itu wajah-wajah mereka seperti rembulan, seperti bulan pada malam purnama. Kemudian apa? Summal ladina yalunahum mithlul kaukabid durri fis sama. Yang berikutnya adalah yaitu seperti wajah mereka itu seperti bulan, seperti bintang yang paling terang di langit. Dan Rasulullah menyebutkan apa? Mereka itu disebutkan di situ tangan mereka itu saling bergandengan.
Ini menunjukkan derajat mereka lain-lain, tetapi apa? Ketika akan masuk surga mereka bergandeng tangan. Boleh jadi ketika di atas siratnya lain-lain, tapi nanti setelah lewat sirat mereka akan bergandeng tangan bersama-sama. Jadi tetap yang namanya kebersamaan itu ada. Cuma nanti setelah masuk surga derajatnya sesuai dengan jerih payah mereka, sesuai dengan kualiti amalan mereka dan seterusnya. Dan juga ini ditunjukkan oleh hadis yang lain, yaitu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala surati lailatul qamar sab'una alfa. Sesungguhnya ada 70.000 orang yang masuk surga pertama kali, yang mereka itu wajahnya seperti bulan purnama. Kemudian fastazattu rabbi, saya memohon tambahan kepada Rabbku, fazadani, lalu Allah memberikan tambahan kepada saya, ma'akulli alfin minhum sab'una alfa. Masing-masing dari 1.000 mereka akan disertai 70.000. Ini ma'iyah. Apakah ini menunjukkan bahwasanya derajat mereka sama? Tidak. Yang asli betul-betul 70.000 yang asli ini jelas derajatnya sangat tinggi, tapi mereka nanti akan menggandeng, masing-masing dari 1.000 mereka akan menggandeng 70.000. Ini namanya kebersamaan. Walaupun yang 70.000 yang lain-lain itu derajatnya tidak sebagus yang pertama, tapi kebersamaan itu ada, dan nanti di dalam surga mereka akan naik ke tempat masing-masing yang Allah siapkan sesuai dengan derajatnya. Tapi mereka akan saling mengunjungi, saling berjumpa dan seterusnya. Jadi ini untuk apa? Untuk sebagai jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan, oh berarti enak, kita tidak perlu apa letih-letih amal soleh, kita tidak perlu ini dan itu, toh kita sudah cinta pada Rasul, kita insya Allah akan sama Rasul. Tidak seperti itu maksudnya. Kebersamaan sifatnya adalah apa? Muqayyadah, sesuai dengan derajatnya, tapi memang akan sama-sama di surga dan akan sering jumpa dan seterusnya. Dan lebih baik itu daripada apa? Kita disusulkan ke dalam neraka, terpisah betul. Yang ini tidak terpisah, yaitu apa? Masih secara umum adalah di dalam surga dan akan sering jumpa juga. Dan juga dari hadis ini ada peringatan, jangan sampai kita ini mencintai orang-orang yang jahat, karena kecintaan pada orang jahat itu menunjukkan apa? Adanya kesesuaian. Kenapa sampai seseorang itu mengidolakan Hitler atau mengidolakan Stalin atau yang lain-lain dari tokoh-tokoh jahat itu? Kalau apa? Kalau bukan karena keselesaan di hatinya, berarti apa? Hatinya itu adalah hati yang buruk. Hatinya telah beramal dengan amalan buruk dan dia akan digabungkan dengan orang-orang yang beramal buruk tadi. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman kepada para malaikat, terhadap para penghuni neraka itu, "Usyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Yaitu kumpulkan orang-orang yang zalim bersama orang-orang yang semacam mereka. Ternyata apa? Digabungkan itu, orang yang saling cinta di atas kebatilan digabungkan semua. Dan apapun yang mereka sembah selain Allah. Dan bimbinglah mereka menuju kepada jalan neraka jahim. Ini naudzubillah. Orang yang cinta pada orang baik, dia akan disusulkan pada orang yang baik. Orang yang cinta pada orang yang jahat, dia akan digabungkan dengan orang yang jahat. Maka kita disuruh untuk jangan apa? Mengidolakan orang-orang yang jelek. Idolakan orang yang baik, cintai orang yang baik. Karena apa? Kecintaan itu akan apa? Menimbulkan semangat untuk mencontoh. Berapa banyak orang yang karena dia mengidolakan bintang-bintang film itu, maka apa? Dia mencontoh gaya rambutnya, gaya pakaiannya, gaya bicaranya, gaya lipstiknya atau yang lain-lain. Demikian pula orang yang mengidolakan para apa istilahnya itu pemain sepak bola, dia pakai bajunya dia, pakai number dia, ada tulisan dia, rambutnya juga seperti itu dan seterusnya. Karena rasa cinta itu akan apa? Akan menuntut adanya kesesuaian. Baik, maka dia akan digabungkan dengan orang yang memang dia ingin menyesuaikan diri dengan orang tersebut. Maka ini bahaya kalau sampai orang itu mengidolakan ahlul batil, karena dia akan digabungkan dengan mereka. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.